إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para dewan hakam yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Mungkin masih segar dalam memori pengetahuan kita bagaimana Nabi Adam alaihissalam dahulu tinggal di surga dengan fasilitas yang serba lengkap. Apapun yang terlintas di benak pikiran langsung ada dalam sekejap. Semua keinginan dapat terpenuhi tanpa perlu beras keringat, mulai dari makanan, minuman, dan apapun bentuk kebahagiaan dapat diperoleh dengan cepat. Namun hadirin, dengan fasilitas yang lengkap dan mewah tersebut lantas tidak membuat Nabi Adam alaihissalam merasa nyaman tinggal di surga. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pasangan hidup di sisinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuknya sebagai pendamping hidup untuk menikmati kemewahan fasilitas surga tersebut. Lalu bagaimana dengan kehidupan di dunia yang fana ini? Dengan fasilitas yang serba kurang, terkadang manusia dengan sifat keluh kesahnya membuat mereka jauh dari rasa syukur atas nikmat Allah. Bagi manusia yang sudah berkeluarga, memiliki pasangan hidup di sisinya, terkadang tidak dijaga, dirawat dengan seksama. Bahkan ada banyak kasus bahtera keluarga harus kandas di tengah perjalanan. Bahkan kadang tenggelam sebelum sampai ke dermaga harapan. Ikhwani fiddin. Pada akhir tahun 2023, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya terdapat 463.654 kasus perceraian telah tercatat di Pengadilan Agama dan Catatan Sipil. Angka tersebut hadirin tentu akan terus meningkat karena masih ada banyak kasus perceraian yang terjadi secara mandiri tanpa terketahui dan tercatat oleh lembaga yang berwenang. Dari angka tersebut, 76% kasus perceraian terjadi atas dasar gugatan istri, sementara 24% lainnya terjadi atas dasar kehendak suami. Penyebabnya beragam, mulai dari KDRT, ekonomi, perselingkuhan, campur tangan orang tua, serta minimnya pengetahuan agama dan lain sebagainya. Pertanyaannya hadirin, bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna memandang dan membangun sebuah keluarga agar tetap sakinah tanpa harus berpisah? Bagaimana pandangan Al-Quran dalam membangun keluarga yang tenang tanpa ada goncangan yang besar di dalamnya? Maka sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Para dewan hakam yang arif lagi bijaksana, dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir halaman 406, Profesor Dr. Hikmat bin Bashir, seorang pakar tafsir Al-Quran di Universitas Madinah, terkait ayat tersebut ia menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan rahmat Allah kepada anak cucu Nabi Adam ialah menjadikan pasangan di antara mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan cinta dan kasih sayang di antara pasangan tersebut. Terkait makna sakinah dalam ayat tersebut menimbulkan beragam definisi. Di antaranya adalah kutipan Quraisy Shihab yang menukil pendapat Abu Faraj Al-Isfahani, seorang ahli fikih dan tafsir asal Iran, dalam jurnal Dimas Islam volume 4 nomor 1 tahun 2011 halaman 4, mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam hati ketika menghadapi sesuatu. Dalam perspektif Islam, ayat tersebut pun menjelaskan bahwa salah satu tujuan berkeluarga adalah menghadirkan ketenangan bagi suami maupun istri yang menjalankannya. Kata litaskunu ilaiha setidaknya menyisipkan pesan moral yang mendalam bahwa sejatinya sumber ketenangan itu Allah titipkan lewat pasangan hidup seseorang. Seorang suami akan merasa tenang apabila berada di samping istrinya. Pun demikian, seorang istri akan merasa tenang, aman, dan sentosa apabila berada di samping suaminya. Maka, wahai para suami, wahai para istri, jika engkau gelisah gundah gulana, segeralah pulang, temui pasangan hidupmu, karena disitulah Allah titipkan sumber ketenangan hidupmu. Para dewan hakam yang arif lagi bijaksana, untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia setiap insan tersebut tentu tidak semudah
memerlukan ikhtiar yang kuat dan sungguh-sungguh, mulai dari awal perencanaan sampai bagaimana cara mengelola berpikir dan emosi agar sukses dalam hal tersebut. Maka mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut. Wa anki'ul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para dewan hakam yang arif lagi bijaksana dalam membedah ayat di atas, menurut Zulkifli Hadi Imawan LCM PhD, seorang peneliti sekaligus dosen program studi hukum keluarga di Universitas Islam Indonesia, ia menegaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggapai keluarga sakinah. Yang pertama, tanamkan niat menikah ikhlas karena Allah. Selain itu, menikah dapat menghindarkan dari zina, melaksanakan sunatullah, dan menjaga harga kehormatan diri. Yang kedua, memilih pasangan hendaknya dari sisi kesolihan, bukan tendensi materi duniawi yang sifatnya sementara. Bukankah cantik rupawan sifatnya semu dan pasti akan luntur seiring waktu? Bukankah materi duniawi sifatnya fana dan terkadang berkurang bahkan sirna? Bukankah garis keturunan mirat dan bangsawan tidak dapat menjadi garansi kebahagiaan? Hanya kesolihan dan pemahaman agama yang baik yang dapat menjadi penuntun untuk melahirkan sikap saling memahami dan mencintai. Dan kemudian yang ketiga, tanamkan sikap yakin kepada Allah bahwa Dialah yang memberi kecukupan kepada kita. Kecukupan nafkah dalam keluarga adalah sebuah kebutuhan, namun bukan segalanya. Siapa yang tidak senang tinggal di rumah yang megah? Siapa yang tidak senang mengendarai kendaraan yang mewah? Siapa pula yang tidak bangga memiliki anak istri cantik dan gagah? Siapa yang tidak senang dengan pekerjaan mapan dan tabungan di bank-bank pemerintah? Semua kesenangan itu adalah karunia dari Allah, selagi kita yakin dan terus berikhtiar kepadanya, yakin bahwa semua ini adalah titipan darinya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sikap yakin inilah yang dapat menjadikan setiap suami maupun istri menjadi mantap dalam mengembangkan layar bahtera keluarga untuk mengarungi kehidupan saudara yang luas demi kebahagiaan dunia dan akhirat dalam bingkai sakinah mawaddah warahmah. Hadirin rahimakumullah.
Dari syarahan ini maka dapat kita tarik kesimpulan, untuk menggapai keluarga sakinah menurut pandangan Al-Quran setidaknya memiliki 3 prinsip utama, yaitu pertama, tanamkan niat menikah ikhlas karena Allah. Kedua, hendaknya memilih pasangan dari segi kesolehan, baru beranjak pada kriteria lainnya seperti paras rupawan, nasab dan hartanya. Yang ketiga, tanamkan sikap yakin bahwa Allah akan menolong keluarga yang dibangun untuk menggapai ridhonya. Sebagai penutup, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu pesan sederhana kepada seluruh generasi muda, khususnya remaja putri. Jikalau nanti ada seorang lelaki yang datang kepadamu dan ingin menggenggam tanganmu, sampaikanlah kepadanya, sebelum kau genggam tanganku, genggam dulu tangan waliku, dan katakanlah kepadanya, aku terima nikah dan kawinnya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wallahu musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.